Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, peluang dan tantangan. Perbankan syariah di Indonesia sebagai bagian integral dari sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perbankan syariah. Sistem perbankan ini menawarkan alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan perbankan konvensional yang berbasis pada bunga atau riba. Sering dengan meningkatnya kesadaran atau pentingnya prinsip ekonomi yang etis, perbankan syariah semakin mendapat perhatian dari masyarakat luas. Namun, meskipun sektor ini berkembang, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. 2. Sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang menjadi bank syariah pertama di negeri ini. Meskipun pada awalnya perbankan syariah masih terbilang sangat kecil dan terbatas, Bank Muamalat Indonesia membuka jalan bagi institusi keuangan lainnya untuk mengembangkan layanan berbasis prinsip syariah. Pada tahun 1998, Indonesia mulai mengembangkan regulasi yang lebih formal untuk sektor perbankan syariah yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah. Peraturan ini semakin memberikan fondasi yang kuat untuk operasional bank-bank syariah. Pada tahun 2008, sektor perbankan syariah Indonesia mengalami tonggak penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kerangka hukum yang lebih jelas dan kokoh mengatur aspek operasional tentang kelola serta membentukkan dan pengawasan bank syariah. Sejak saat itu, kontribusinya terhadap total aset industri perbankan Indonesia masih terbatas. Namun, pada tahun 2010 sektor ini mulai mencatat pertumbuhan yang lebih pesat. Seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keuangan berbasis syariah. Salah satu pendorong utama pertumbuhan perbankan syariah adalah kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi yang adil, yang bebas dari bunga atau riba, spekulasi, dan perjudian. Tren global yang semakin berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga berkontribusi pada meningkatnya minat terhadap perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih beretika. 3. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi umat. Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar perbankan syariah adalah larangan riba. Riba atau bunga merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam perbankan syariah. Dalam sistem perbankan syariah, dalam sistem perbankan konvensional, bunga merupakan sumber utama keuntungan bank. Sebaliknya, dalam perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui skema bagi hasil, seperti dalam kontrak mudharab dan musyarakah, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi masing-masing. 2. Bagi hasil. Sistem bagi hasil ini mencakup dua jenis kontrak utama. Menyediakan modal sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha
dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan sementara, kerugian ditanggung oleh bank kecuali ada kelainan dari pihak nasabah. Yang kedua, musyarakah. Bank dan nasabah bersama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan persentase yang telah disepakati. 3. Larangan gharar. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam transaksi dalam perbankan syariah. Setiap transaksi yang harus jelas dan transparan. Oleh karena itu, produk-produk perbankan syariah harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh ada unsur spekulatif yang dapat merugikan pihak manapun. 4. Larangan masyir. Praktik yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang merugikan seperti transaksi derivatif yang tinggi resiko dan ketidakpastiannya dilarang dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah hanya akan berinvestasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat. 5. Kepatuhan terhadap etika sosial dan keberlanjutan. Perbankan syariah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan bisnisnya tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu, sektor ini mendukung pembiayaan serta sektor-sektor yang memiliki dampak sosial positif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat luas. 4. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Meskipun potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar, sektor ini masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan yang dapat menghambat perkembangannya. 1. Kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat. Meskipun perbankan syariah semakin dikenal, pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan produk-produk yang ditawarkan masih terbatas. Banyak yang masih menganggap bahwa bank syariah hanya sekedar bunga nol dan tidak memahami perbedaan mendalam antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan syariah sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan ini. 2. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Banyak bank syariah, terutama yang lebih kecil, belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk bersaing dengan bank konvensional dalam hal kemudahan akses, pelayanan, dan kecepatan transaksi. Hal ini dapat mengurangi daya tarik bagi nasabah, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan kemudahan teknologi. 3. Keterbatasan sumber daya manusia. Salah satu tantangan utama bagi perbankan syariah di Indonesia adalah kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam keuangan syariah. Dalam banyak kasus, bank syariah kesulitan mencari pegawai yang memahami prinsip syariah serta memiliki keterampilan teknis yang cukup di bidang perbankan dan keuangan. Peningkatan kualitas SDM menjadi faktor kunci untuk memperkuat sektor ini. 4. Persaingan dengan perbankan konvensional. Bank-bank konvensional yang memiliki banyak produk yang lebih dikenal oleh masyarakat sering menjadi pilihan utama nasabah. Selain itu, mereka memikirkan infrastruktur yang lebih baik dan akses yang lebih luas. Sementara itu, banyak bank syariah masih menghadapi kesulitan dalam menarik nasabah baru di tengah persaingan ketat dengan bank-bank konvensional. 5. Peluang perbankan syariah di Indonesia. Meskipun perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, sektor ini tetap memiliki berbagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain: 1. Pertumbuhan pasar yang besar. Indonesia dengan lebih dari 270 juta penduduk dan mayoritas muslim memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk perbankan syariah. Dengan lebih dari 80% populasi beragama Islam, Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bagi anak-anak syariah untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu produk pembiayaan retail, bisnis maupun investasi. Simpulan, perbankan syariah di Indonesia meskipun menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, memiliki potensi besar untuk berkembang. Dukungan pemerintah yang semakin kuat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan yang adil dan etis,
serta kemajuan teknologi memberikan peluang besar bagi sektor ini agar perbankan syariah dapat berkembang lebih pesat. Penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah, memperkuat infrastruktur dan teknologi serta mendorong inovasi produk yang dapat menarik berbagai segmen pasar. Dengan langkah yang tepat, perbankan syariah di Indonesia dapat berperan lebih besar dalam perekonomian negara dan memberikan kontribusi pada inklusi keuangan serta kesejahteraan umat. Sekian dari saya, sampai berjumpa di video selanjutnya.